enak disangkain saya mendahului kehendak Roh Kudus ya. Saya punya rencana kalau nanti saya terpilih jadi paus ya. Saya rencana mau mengamandemen mengganti ayat Injil Yohanes bab 14. Rumah Bapa stop terbatas. Besok harga naik. Ayo cepat masuk. Maka kita akan berbondong-bondong cepat kasih DP kan. Pada rajin tuh, kalau nggak kebagian kapling ya. Seandainya begitu aja tuh yang terjadi, wah kita pasti akan lebih semangat cepat masuk surga juga. Maka saya kira ini poin refleksi buat kita. Tapi saya yakin sih ibu-ibu bapak-bapak yang di sini nih, entah masa mudanya dulu, entah masa setengah umur, tengah umur 40-an, 50-an ya, ada itu pasti sudah rajin pelayanan. Ini dari wajah-wajah ini, wajah-wajah anak gereja nih sebetulnya nih, pelayanan ya. Suatu ketika saya jadi pastor paroki di Menteng, terus ketua lingkungan nelpon saya, Romo, ini ada umat kita 10 tahun gak pernah ke gereja Romo mau gak kunjungin umat itu? Oh oke, boleh, saya bilang gitu. Maka pergilah saya seperti gembala yang baik mencari domba yang hilang. Saya datang ke rumah orang itu di Menteng, Jakarta Pusat. Menteng, bukan Menteng Pulau kuburan yang Menteng Jakarta Pusat, rumah-rumahnya orang kaya. Saya sampai situ, wih, melihat rumahnya mangrove kalau istilah orang Jawa tuh mewah megah ya. Bapak Ibu, saya itu punya 2 kriteria mengukur umat saya orang kaya atau bukan. Maka Anda tolong periksa Anda masuk gak ke 2 kriteria saya ini. Kalau Anda gak masuk 2 kriteria saya, you belum orang kaya. Kalau masuk, bagus, orang kaya. Kriteria pertama, apakah Anda punya pos satpam pribadi di depan rumah? Ada. Ya? Dari wajahnya kita punya. Pos satpam kita paling rame-rame satu komplek, ya. Satu komplek ada pos satpam gitu ya. Tapi bagi saya orang kaya itu punya pos satpam pribadi. Contohlah Samani. Satpam saya ada 6, apusan dan tiap 8 jam gitu ya. Rumah bapak itu yang di Menteng, pos satpamnya 6 kali 10 meter. Pos satpamnya doang 6 kali 10 meter. Ada mobil polisi nangkring satu di situ. Polisi pakai senjata 1 orang. Terus ada 3 orang tinggi besar pakai safari hitam gitu. 4 yang jaga. Kesimpulan saya, orang kaya pasti harta yang dijaga di dalam banyak. Karena kalau sampai butuh security 4, berarti banyak harta yang disimpan. Mungkin mirip kayak rumah Syahroni ya. Ada jam harganya berapa? 11 M gitu kan. Coba jamnya bapak ketua aja paling merek apa? Saya nggak pakai jam ya. Nah jadi kesimpulan saya, wah harta yang jaga banyak. Makanya rumah kita kan nggak perlu satpam kan, karena nggak ada yang dijaga tuh hartanya. Harta Anda kan sosok aja lah, sosok ya, cukup tapi nggak mewah gimana gitu ya. Terus kriteria kedua, saya mengukur rumah umat itu dari kotaknya ini. Ubin Anda berapa kotaknya? Kalau rumah Anda kotak lantai ini di 40 kali 40, ini Cilandak pada Stefanus berapa? 40 kali 40 atau 50? 40 kali 40. Ini depo bangunan harganya 58.000 satu box. Kawir, ini kawir dong. Apal saya karena saya suka beli granit, beli keramik. Kalau rumah Anda kotaknya itu makin kecil, saya udah tahu kolektor Anda di gereja berapa. Biasanya duitnya diuel-uel.
Rumah Bapak, Anda mau tahu, pakai marmer. Marmernya tuh gede. Kayaknya nggak pakai batas gitu, nggak pakai. Terus saya saking noraknya, ya kan saya belum pernah lihat tuh marmer gede gitu. Saya sampai gosok-gosokin kaki saya. Mana di batasnya, hebat nih bapaknya. Kesimpulan saya, ini orang ekonominya lagi sukses, finansial dia lagi bagus, rezekinya lagi berlimpah-limpah, tapi dia tidak mau ke gereja. Maka saya datang, ingin tebar pesona supaya dia mau lagi datang ke gereja. Kan lumayan kalau dia mau datang ke gereja lagi, ya kan? Amplop Natal, amplop Paskah, kan bisa isi juga dia. Nah, saya cuap-cuap 10 menit supaya dia mau ke gereja lagi. Apa yang terjadi? Responnya adalah dia keluarin dompet. Dia keluarin dompet dan ngacung-ngacungin dompet di depan muka saya. Dia bilang begini, Romo, 10 tahun ini Tuhan saya adalah ini. Dia bilang, maaf Romo, saya mau sehat, ini modalnya. Saya mau bahagia, ini modalnya. Saya mau punya banyak teman, ini modalnya. Maaf Romo, saya udah gak ke gereja lagi. Ya. Saya pulang. Sebagai gembala yang mencari domba yang hilang, saya gagal. Tapi film Hollywood berkata, jagoan kalah duluan. Belum selesai filmnya, baru kalah di depan. Saya pulang, 2 minggu kemudian ketua lingkungan telepon saya lagi. Romo, masih ingat gak bapak-bapak yang ngancungin dompet di rumahnya? Oh, sampai mati gua gak lupa, saya bilang begitu. Karena kalau sama umat yang baik-baik ini, wajahnya suka ketuker-tuker saya. Tapi kalau umat yang ngeselin, saya biasanya ingat. Kenapa Pak? Romo mau gak ke rumah sakit Magistra? Kenapa Pak? Anaknya dia mau mati Romo, kena demam berdarah, masuk ICU, trombositnya tinggal 5.000. Trombosit tinggal 5.000 itu memang udah sangat drop sekali ya, karena standar itu 150.000 katanya. Terus saya bilang Pak Ketua Lingkungan, Pak, kalau Pak Ketua Lingkungan yang minta, saya nggak mau datang. Saya bilang, saya pengen bapaknya yang memohon kepada saya. Sekalian saya mau balas dendam dalam hati saya. Udah sombong kan, sombong di depan saya, ngacung-ngacungin dompet ke muka saya loh. Tuhan saya adalah ini. Kan sombong sekali tuh manusia, sampai bilang ini Tuhan saya. Wah, beneran tuh bapak telepon. Tapi nadanya udah gak sombong kayak dulu. Nadanya grosor, merendah. Romo, saya bapak ini dari lingkungan ini. Mungkin kita pernah ketemu Romo. Bukan mungkin lagi, gue masih ingat dalam hati saya. Saya gak galak kayak gitu. Romo, tolongin anak saya Romo di rumah sakit Magistra. Kritis Romo di ICU, tolong Romo kasih minyak suci. Saya yang tadinya mau ngeluarin kata-kata jahat, ya kan saya udah mau siapin kata-kata tuh. Emang duitnya gak bisa nolong Pak? Saya nanya gitu kan. Minta tolong dompetnya aja, saya bilang begitu kan. Mau niatnya begitu, tapi ketika mendengar itu bapak suaranya udah memohon halus kayak gitu, saya akhirnya terenyuh juga, ya kan. Emang dasarnya saya pastor yang baik sih. Saya ke Magistra, pakai sekolah, bawa minyak suci, masuk ICU. Saya keluarin semua jurus saya. Oles minyak suci. Habis itu suster perawat sedot darah, periksa trombosit. Habis diolesin minyak suci oleh Romonius, trombosit yang tadinya 5.000 langsung naik 70.000. Si bapak itu yang sombong tadi itu, orang kaya itu tadi, langsung telepon ketua lingkungan. Gila, pastor paroki kita sakti mandraguna. Sekali oles trombosit naik 70.000. Terus saya sih,
Romo Bapak Ibu ya. Saya sih terserah tuh, Bapak mau bilang saya sakti, mandraguna atau apa terserah. Tapi saya ini kan anak IPA. Anak IPA tuh logikanya maju duluan. Disangkukannya mau apa? Mengapa? Tidak mengakui berkat Tuhan ya, bukannya. Tapi anak IPA kan mikir gini, kata dokter, cara kerja demam berdarah sembuh, trombosit itu harus nyungsep dulu. Kayak pelana kuda gitu, kayak pelana kuda begini, baru dia naik mendadak. Nah, saya bilang dalam hati, ini hoki saya datang di saat trombosit mau naik. Coba saya datang pas 50.000 ya, gua olesin turun 30.000, saya olesin lagi turun 10.000. Saya rasa dia makin ateis, saya rasa ya. Tapi sesudah itu ternyata sembuh kan, naik, wah. Terus buat saya sih, saya nggak apa-apa tuh Bapak itu bilang saya Romo yang sakti mandraguna, terserah. Tapi kalau buat saya, ya memang itu cara kerjanya. Tapi mukjizatnya bukan di situ kalau menurut saya. Setelah sembuh, hari Minggu pagi dia ke gereja sekeluarga. Senin Jumat pertama sore jam 7 dia ikut misa Jumper. Senin pagi dia ikut misa harian jam 6 pagi. 6 bulan kemudian dia dipilih jadi ketua lingkungan di situ. Baru tahu rasa ya. Kalau Tuhan sudah nyentil ya, kita baru kelompok-kelompok gitu. Kita sombong dengan kekuatan kita. Tapi ada titik tertentu kita tak berdaya dengan kekuatan kita. Kita hanya bisa berserah pada Tuhan. Maka Tuhan itu punya caranya istimewa.